Tabe salamat menguna latai, salam sahujud kerne Malempang, Adil Katalino, Bang Curamin Saruda, Basengat Kajubata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan kebaikannya lah kita masih tetap sehat, masih tetap kuat hingga hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yang saya hormati seluruh dosen Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yang saya hormati seluruh kawan-kawan pergerakan, kawan-kawan perjuangan, mahasiswa dan mahasiswi YKM Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terimalah salam saya, salam yang sering kita gaung-gaungkan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup petani Indonesia. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan moderasi beragama, yang dikaitkan dengan generasi milenial di era gempuran digital. Sebuah tema yang saya rasa tentu penuh dengan makna yang harus kita dalami secara seksama, karena nilai yang terkandung di dalamnya begitu strategis, tidak hanya untuk konteks keindonesiaan, tapi secara global, yaitu dunia. Kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini Kementerian Agama sedang menggaung-gaungkan atau sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Agar tidak menjadi multitafsir, kita harus memahami bahwasannya kita akan memoderasikan beragama. Maksud saya moderasi beragama, bukan memoderasikan agama, tidak. Kita akan memoderasikan bagaimana cara kita beragama, cara kita melakukan praktek beragama tersebut. Karena agama tidak perlu dimoderasikan. Agama sudah dengan sendirinya, ia pastilah moderat. Dalam artian tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan. Tapi yang perlu kita moderasikan adalah cara kita mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Karena itu disebutlah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Sekali lagi, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Sebagai bangsa Indonesia yang begitu majemuk, kita ketahui kita bukan sekedar dikenal karena kultur dan budaya kita yang berbeda, tapi bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang religius, yang dimana sudah seharusnya meskipun kita berbeda agama, kita saling menghargai ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai karena perbedaan agama kita membangun sekat atau nilai-nilai permusuhan yang merusak citra dari agama tersebut. Karena sejatinya setiap agama mengajarkan kebaikan dan mengajarkan setiap pemeluknya untuk menghasilkan yang namanya kebermanfaatan kepada sesama. Di era digitalisasi ini, kita sebagai generasi milenial harus melakukan penyaringan terhadap tontonan kita, yaitu berupa tontonan berbentuk ceramah atau siraman rohani, karena sangat marak orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya, yang tidak jelas di bidang keagamaannya, tanpa kompetensi, dengan serampangan menafsirkan ajaran agama, sehingga akhirnya keluar dari jalur yang moderat dan akhirnya ekstrim atau berlebih-lebihan. Kalau kita bisa melihat di era digital, kita seharusnya bisa menggunakan gadget kita untuk mensosialisasikan pentingnya moderasi beragama. Kalau kita bisa melihat juga, moderasi beragama ini melahirkan yang namanya toleransi dan saling menghargai. Moderasi beragama memiliki dua substansi penting, yaitu adil dan berimbang. Seperti seorang moderator, dia bukan sekedar menjadi penengah jalannya diskusi atau pembicaraan, tapi seorang moderator dia harus adil dan juga imbang.
Salah satu ajaran kekristenan, saya ambil agama Kristen, ada namanya ajaran kasih. Kalau saya bisa menafsirkan, saya sebagai orang awam, saya bisa melihat bahwa ajaran kasih ini artinya tidak melihat kamu agama apa, yang penting kita memanusiakan manusia. Di atas agama saya percaya bahwa di atas agama adalah kebermanfaatan dan saling menghargai. Itu yang bisa saya lihat di ajaran kekristenan. Dan tentu dalam ajaran agama lain pun tentu mengajarkan bagaimana kita saling menghargai. Di akhir pidato saya ingin menyampaikan salah satu kalimat Bung Karno, Bapak proklamator kita. Beliau mengatakan kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetapi jadilah orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Mari, saudara-saudari, kita gunakan gadget kita di era digital ini dengan mensosialisasikan pentingnya moderasi beragama. Merdeka, moderasi beragama penting bagi negara ini.